Nah, tadi kan, oke, saya mulai ya. Screen sudah terlihat. Nah, jadi tadi kan kita membahas soal regresi. Ingat kita punya regresi, kita punya klasifikasi. Kalau klasifikasi itu seperti apa? Nah, kalau klasifikasi, Y ini tidak numerik lagi, tapi kategori. Kategori itu bisa 0, bisa 1, bisa yes, no, bisa spesies, sebutlah seperti itu. Nah, bagaimana tapi? Bagaimana menghitung error kalau klasifikasi? Kita memakai yang namanya error rate. Itu apa maksudnya? Simpelnya seperti ini. Proporsi dari kesalahan yang kita buat saat kita mengestimasi F-hat dari training observation. Sebutlah kita yes atau no. Misalkan di data kita memiliki satu harusnya yes ya. Tapi ternyata kita malah no. Itu artinya kita salah memberikan prediksi. Kalau misalkan yes, prediksi kita yes, itu artinya kita benar memberikan prediksi kita. Jadi error dalam artian klasifikasi adalah proporsi kesalahan yang kita buat. Dan kita memakai namanya training error rate. Nah, kita memiliki namanya fungsi indikator. Ketika YI tidak sama dengan YI hat, artinya ketika satu yes kita malah no, atau ketika satu no kita malah yes, nah itu dia akan sama dengan satu fungsi indikator ini. Artinya satu kesalahan lagi. Kalau yes, kemudian kita prediksi yes, artinya benar, dan fungsi indikator akan sama dengan 0. Artinya, kalau kita membuat 20 kesalahan dari 100 data, maka proporsi error kita adalah 20/100 atau 0,2. Nah, jadi itulah kita mendefinisikan error dalam konteks classification. Oke, ketika I sama dengan 0, maka kita mengklasifikasi secara benar. Kalau bukan, kita misklasifikasi. Jadi ini adalah fraction of incorrect classification. Oke, persamaan ini sama seperti regresi. Metode yang paling bagus adalah memiliki average dari training error rate paling rendah. Proporsi kesalahan yang paling kecil. Kita akan bahas ini lebih lanjut nanti di bab 4, yaitu klasifikasi. Nah, tapi sekarang itu soal basic dari data science, very basic. Sekarang kita akan mulai masuk metode. Jadi untuk minggu depan, kita akan membahas regresi linear. Tapi sebelum saya masuk situ, saya akan membahas satu metode non-parametrik yang paling simpel dan paling malas. Namanya K-nearest neighbor. Oke, jadi kita mulai masuk metode. Dan namanya KNN, K-nearest neighbors. Dalam bahasa Indonesianya adalah K tetangga terdekat. Ini adalah metode yang simple, non-parametrik, tidak ada asumsi, dan metode malas. Mengapa malas? Misalkan saya mau prediksi di satu titik. Saya hanya melihat tetangga saya berapa nih angkanya. Misalkan dalam konteks sebutlah pemilihan presiden, saya milih siapa ya? Oh, samping-samping saya milih presiden A, ya udah saya milih presiden A. Jadi saya benar-benar memprediksi sesuatu berdasarkan kedekatan dengan tetangganya. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, misalkan saya mau menghitung prediksi untuk satu titik yang belum saya observe. Apa yang saya lakukan? Saya lihat tetangganya, siapa yang paling dekat, berapakah tetangga terdekat, entah 5, entah 3, dan informasi itu akan saya gunakan untuk memberikan prediksi. Kalau dalam konteks klasifikasi, prediksi saya akan berdasarkan majority vote, akan saya jelaskan, atau mean untuk kasus regresi. Majority vote atau mean dari K tetangga terdekat di titik tersebut. Misal, kita lihat ya. Ini,
Kita mau mengklasifikasi, ini konteksnya klasifikasi. Kira-kira berapa ya angka di sini nih? Berapa, apakah dia kelas A atau kelas B di sini? Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari tetangga yang terdekat. Tepatnya K, tetangga terdekat. Calculate distance to every training points. Tentunya kalau Anda mau tahu yang mana terdekat, Anda harus hitung jarak ke semua titik lain. Dari titik yang belum kita tahu berapa ini. Jadi kita ukur jaraknya berapa, biasa pakai jarak Euclidean biasa, dan Anda cari K tetangga terdekat. Misalkan dalam konteks ini mungkin dia pakai ini K sama dengan 3. Nah, kemudian dia sudah tahu nih, oh 3 tetangga terdekat saya adalah ini, dan ini. Ada 2 kelas B dan 1 kelas A. Angka yang akan dia ambil, dia prediksi akan berdasarkan tetangga-tetangganya ini. Dalam hal ini, karena ada 2 kelas B, 1 kelas A, maka dia akan lebih memilih kelas B. Jadi kita akan memberikan prediksi di titik tersebut adalah kelas B. Dapat dari mana? Kita lihat dari tetangganya. Namanya K nearest neighbors. Kita melihat tetangga, dan kita akan tahu berapa angkanya. Dan pengguna akan sedikit berbeda untuk klasifikasi atau regresi. Sekarang kita coba lihat untuk klasifikasi. Secara metodologi simpel kan ya? Anda cari tetangga, Anda lihat tetangga Anda gunakan itu untuk prediksi. Ini mohon maaf, ada yang belum di mute kayaknya. Coba kita lihat sekarang untuk kasus klasifikasi. Kita punya, kayak ini agak berbeda konteksnya ya. Kalau tadi kan kita ini X, ini Y. Jadi ada satu input, ada satu output. Kalau di kasus ini ada 2 input, yaitu X1, X2. Y-nya adalah class 1 or class 2, yang saya berikan warna, supaya saya bisa lebih jelaskan ya, oh mana sih yang kelas 1, mana yang kelas 2. Jadi kita lihat ada seperti ini, di sini ada class 1, di sini class 2. Pada daerah mungkin bisa lebih kompleks sebarannya. Nah, sekarang ada si X0 ini. Nah, sekarang kita ingin memprediksi. Jadi si biru sama si merah kita sudah observe kan ya. Tapi ada si magenta ini, si pink ini, kita ingin tahu dia sebenarnya class 1 atau class 2 sih. Caranya bagaimana? Ya kita lihat tetangganya. Jadi kalau secara formal, kita bilang ini adalah kita menghitung conditional probability Y akan mengambil kategori J, J itu bisa 0 atau 1, bisa A, bisa B, bisa fail atau reject, ketika X sama dengan X0. Jadi kita mengestimasi conditional probability-nya seperti apa. Yang kita estimasi dengan cara melihat tetangganya. Ini maksudnya kita melakukan summation untuk semua tetangganya dia. Jadi kalau ada 5 tetangga, ya kita hitung si 5 tetangga itu. Jadi misalkan ini, nanti ada contohnya biar jelas seperti apa. Tapi intinya kita melihat tetangga-tetangganya ini paling banyak yang mana? Kelas 1 atau kelas 2? Jadi secara teori, kita menggunakan base rule kembali untuk mengobservasi X0 ini kira-kira ada di kelas mana. Nanti akan ada probabilitas. Probabilitas dia gabung ke kelas 1 adalah segini, probabilitas bahwa dia ada di kelas 2 adalah segini. Nah, ini conditional probabilitanya. Ya, akan kita hitung. Kita lihat contoh. Kita mau prediksi si X0 ini. Kita memakai 5 nearest neighbors. K sama dengan 5 untuk memprediksi X0. Nah, kita lihat sekarang. Pertama kita ukur, hitung semua jarak. Nah, ke sini nih, jaraknya berapa nih? Ke semua titik, jelas. Nah, kemudian saya cari 5 yang paling terdekat yang mana. Jadi ada
ini, dan ini adalah 5 tetangga terdekat dari si X0. Nah, kita bisa lihat ada 2 tetangga memiliki tergabung di kelas 2, dan 3 tetangga tergabung di kelas 1. Jadi kalau saya tulis di Excel seperti ini, tetangga nomor 1, 2, 3, 1, 1, 1, tetangga nomor 4, dan 5, 2, 2. Ini tabelnya agak sembarang, terserah Anda, yang penting jelas ada berapa yang class 1, ada berapa class 2 di tetangga Anda. Sekarang coba kita hitung. Pertama, conditional probability dari Y akan sama dengan 1 atau class 1 ketika X sama dengan X0 adalah tadi kita pakai fungsi indikator, is adalah 1 ketika YI sama dengan J. Berarti I akan sama dengan 1 ketika tetangga saya memiliki J-nya sama dengan 1. Dan kita lihat, ada 3 tetangga yang memiliki class 1, dan 2 tetangga lain, karena Y tidak sama dengan 1, indikator fungsinya adalah 0. Dan Anda bagi dengan jumlah tetangga Anda akan dapat conditional probability 0,6. Kita lihat yang satu lagi. Bagaimana kalau untuk kelas 2? Conditional probability dari Y sama dengan 2 ketika X sama dengan X0 adalah, nah sekarang kan ini bedanya adalah Y sama dengan 2, X sama dengan X0, berarti I akan sama dengan 1 ketika YI sama dengan 2. Nah kita lihat, 0, 0, 0, 1, 1 bagi 5, sama dengan 0,4. Sekarang pertanyaan ya, harus kita kasih prediksi apa untuk si titik pink ini? Tentunya kita akan mengambil kelas yang conditional probability-nya paling tinggi. Dalam hal ini, kita assign kelas 1 untuk X0 karena conditional probability-nya paling tinggi. Jadi pada akhirnya, X0 ini akan kita assign kelas 1. Oke, sesimpel itu namanya k-nearest neighbors untuk klasifikasi. Cari tetangga terdekat, ambil majority vote. Dalam hal ini majority vote-nya adalah Y sama dengan 1. Berarti X0 kita assign ke kelas 1. Nah, tapi satu hal yang harus Anda ingat adalah kita memilih angka K sendiri. K itu bisa 5, kita ambil 5 tetangga terdekat, bisa 1, kita ambil 1 tetangga terdekat, bisa 10, bisa 100 tetangga terdekat. Efeknya apa? Kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah efek pemilihan parameter. Ini untuk problem lain. Ini ada class 2, class 1, dan problem ini lebih kompleks. Mengapa? Karena kalau di sini ternyata ada titik biru di kumpulan titik merah. Nih, bisa Anda lihat. Bukan titik merah, titik oranye. Jadi, seringkali batas antara dua kelas itu tidak terlalu jelas. Karena bisa Anda lihat juga ada yang kuning berada di daerah biru. Oke, jadi pertama, anggaplah kita tahu dulu yang namanya optimal decision boundary, yaitu batas antara kelas 1 dan kelas 2 sebenarnya adalah yang berwarna ini, berwarna ungu. Ini kalau dalam kasus regresi, fungsi aslinya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita variasikan angka K, batas-batas yang kita estimasi, yang namanya KNN decision boundary, akan berbeda-beda. Untuk K sama dengan 1, mungkin lumayan akurat. Untuk K sama dengan 10, cukup akurat. Yang hitam ini kita mau mendekati yang warna ungu ini. Kalau K sama dengan 100,
wah ternyata kita malah jauh sekali. Yang kita estimasi, oh ternyata malah jauh dari yang ini. Artinya apa? Ada angka K yang again optimal, yang paling bagus. Yang paling bagus adalah ketika K and decision boundary, yaitu batas antara dua kelas, akan mirip dengan true decision boundary. Ini masalah klasifikasi seperti itu. Mungkin kalau masalah kita kembali ke konteks struktur kalau stresnya melebihi suatu angka tertentu, itu kan bisa fail, kan? Jadi misalnya kita pengen nyari, kira-kira batas mana nih, di mana struktur mulai fail. Nah, tapi kan pasti ada error measurement juga, terkadang ada yang harusnya di biru atau di kuning, dan sebaliknya. Tapi kita mencoba mengestimasi si true decision boundary ini, nah kita dapatkan dengan cara K nearest neighbors. Saya udah kasih juga contoh komputasinya, simple, dan harusnya Anda bisa praktekkan langsung dengan Excel juga. Nah, kalau regresi gimana? Kalau regresi, simpelnya adalah bukan majority vote, tapi Anda average saja. Nah, ini kita lihat. Nah, ini berbeda konteksnya ya. Ini ada satu variabel X, ada satu variabel output, yaitu Y. Kalau tadi kan ada dua variabel input. Ini ada, sebutlah contoh seperti dari hasil garis linear aslinya. Saya punya data biru. Saya ingin tahu, di pink ini kira-kira berapa angkanya ya? Kalau tadi kan Anda pakai regresi linear, parametrik. Kalau non-parametrik, dengan KNN, saya cari 3 tetangga terdekat. Ini untuk K-nya 3. Nah, kemudian 3 tetangga terdekat saya, berapa sih angka Y-nya? Yaitu 1,52, yang mana nih? Yang ini. 1,189, dan 2,296 saya rata-ratakan. Dan saya akan mendapatkan angka 1,6687. Jadi 1,6687 ini saya dapatkan dari K nearest neighbor regression. Jadi kalau classification, Anda cari tetangga, Anda hitung majority vote, kalau regresi, Anda rata-ratakan Y-nya. Cukup simpel toh? Oke, jadi satu parameter penting di sini adalah berapa jumlah tetangga yang Anda miliki. Bukan Anda miliki, Anda tentukan seperti apa. Oke, dan ini contohnya, kalau saya variasikan angka K. True functionnya adalah yang hitam, dan ini adalah KNN prediction saya. Ketika K sama dengan 1, ini ketika K sama dengan 3, berarti saya ambil 3 angka terdekat. Oke, kalau misalkan sama dengan 1, kita coba lihat di titik ini, berapa prediksinya, ya itu kan benar-benar prediksi titik itu. Tetangga terdekat dia, ya dia sendiri. Tapi kalau sebutlah di sini, misal, tetangga terdekat dia adalah ini, dan ini. Dirata-ratakan, makanya dapatnya angkanya yang ini. Karena dia meng-average dari 3 tetangga terdekat. Jadi dia bisa membuat regresi seperti ini. Mungkin saya perlu perjelas dulu apa bedanya interpolasi dan regresi. Seingat saya di Anum Anda belajar interpolasi. Jadi kalau interpolasi itu, prediksi Anda akan sama dengan data yang Anda observe di titik yang seperti ini. Bisa Anda lihat, prediksinya sama persis dengan data yang Anda observe. Itulah namanya interpolasi. Bisa Anda lihat, semua titik biru, si titik garis merah adalah sama dengan prediksi Anda, dan itulah interpolasi. Kalau Anda regresi, kalau pakai bahasa simpel, garis merah Anda ya melewati si titik biru ini. Jadi tidak persis sama di titik data yang Anda observe. Itulah bedanya interpolasi dan regresi. Nah, kalau kita balik ke konteks tadi, nah inilah kalau kita variasikan K, kalau K itu kita tinggikan, dia akan menjadi lebih smooth. Kalau K sama dengan 1, dia akan agak rough lah, kasar seperti ini. Oke, metode KNN sendiri,
saat ini bukan merupakan metode yang paling banyak dipakai. Jadi karena dia lazy learning, ya kita lihat aja dekatnya seperti apa. Tapi ini memberikan Anda gambaran seperti apa metode non-parametrik itu. Karena kalau Anda lihat ya, misalkan ini harusnya fungsi linear. Tapi emang kalau Anda melihat ini, Anda mengerti sesuatu. Fungsinya linear atau tidak. Tidak toh. Beda kalau tadi, kalau si regresi linear, dia sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, oh Anda tahu fungsi linear. Kalau Anda naikin X1, maka Y-nya akan naik berapa persen. Gitu. Tapi kalau Anda melihat KNN, yang non-parametrik, Anda nggak ngerti apa-apa. Ini maksudnya menceritakan apa, Anda tidak mengerti. Nah, itulah maksudnya yang tadi, interpretability, seperti ini. Nah, itulah salah satu keuntungan regresi linear. Karena walaupun dia simple, tapi kita bisa mengerti sebenarnya terjadi apa sih di fungsi yang sedang saya investigasi ini. Nah, itu. Jadi itu metode pertama yang saya ajarkan, metode paling males, paling simple, namanya K-nearest neighbors, tapi bisa memberikan seperti apa, gambaran seperti apa metode non-parametrik ke Anda. Jadi harapannya Anda mulai bisa kontraskan antara metode parametrik dan metode non-parametrik. Oke, jadi minggu depan, karena Kamis ini kuis kan ya, kemarin sudah tutor, mudah-mudahan kalian lebih paham. Karena ini mohon maaf, karena yang awal-awal saya masih kaget, jadi saya pre-record video, jadi tidak akan seoptimal ketika saya Zoom, dan ini pun juga tidak seoptimal ketika saya bertemu langsung dengan Anda. Tapi ya inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi minggu depan, kita akan belajar linear regression. Minggu ke depannya lagi, kita akan belajar regresi logistik. Walaupun namanya regresi, itu hanya nama saja untuk klasifikasi. Dan di minggu terakhir, kita akan praktikum lewat Zoom. Oke, dengan asisten kami, Dava, itu angkatan berapa ya? Dava itu 2015, Ahim, kalian mungkin kenal. Jadi dia akan Zoom, langsung ke semua orang, mengajarkan kalian modul MATLAB untuk linear, logistic regression, dan mungkin juga KNN. Jadi seperti saya bilang, kalau data science itu kalian harus terjun. Pertama kita mulai dengan teori, dan kita lanjutkan dengan praktek. Jadi benar-benar langsung berurusan dengan data yang kita miliki seperti apa. Dan nanti kita pun juga akan membahas hypothesis testing, estimation dalam aplikasi ke regresi linear. Jadi untuk minggu depan, kita akan lebih fokus ke metode, baru kita akan praktikum. Dan sehabis ini akan saya berikan PR. PR saya sudah kasih buku, saya tinggal berikan nomor saja. PR lebih bersifat konseptual supaya kalian refresh dan review lagi apa yang sudah saya ajarkan ke kalian. Oke, jadi sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Saya tepat waktu seperti biasa. Apa ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, kalau begitu terima kasih sudah hadir di kuliah online. Kita masih punya sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Jadi stay safe, stay healthy. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Oh enggak, Kamis. Kamis kita kuis. Jadi pastikan saja untuk kuis, kalian tahu cara memakai tabel Studenti dan juga tabel chi-square. Jadi pastikan kalian memegang tabel itu saat nanti kita kuis. Dan kuis kita akan lakukan jelas secara online. Jadi kalian sudah siapkan saja entah kamera atau entah HP untuk memfoto jawaban kalian nanti. Jadi pastikan tercas penuh HP kalian. Oke, saya cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Sampai bertemu Kamis depan. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.